Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaktub khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dengan seluruh jemaah Masjid Nur Sa'adah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Amin Allahumma amin. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu hadirin berbahagia, seperti yang telah saya utarakan di bulan yang lalu, bahwa kita hidup di dunia ini hanya menghitung dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nanti kita akan sampai kepada batas akhir hayat hidup kita masing-masing itu. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit menyampaikan batasan dari akhir hayat hidup kita masing-masing itu, hari-hari yang akan kita lalui, hari yang lalu dan yang akan kita lalui. Nah, ini para ulama sufi kita, Bapak Ibu, pernah mengutarakan bahwa hari-hari itu ada 5, kata para ulama sufi kita. Yang pertama, ulama sufi kita mengatakan dengan yaumul mafqud, hari yang telah lalu, hari yang telah pergi, dan hari yang tidak mungkin lagi akan kembali kepada kita. Itu yang pertama, yaumul mafqud. Kemudian yang kedua, yaumul mashhud, hari yang sekarang ini, hari yang lagi kita tempati sekarang ini. Yang ketiga dikatakan dengan yaumul maurud, hari esok, hari sesudah hari ini, hari esok, hari sudah hari ini, yaumul maurud. Kemudian yang keempat disebutkan dengan yaumul mau'ud, hari terakhir ketika kita hidup di dunia ini. Dan yang terakhir dikatakan dengan yaumul mamdud. Yaumul mamdud itu hari yang tiada akhir, tiada batasnya nanti. Itulah hari-hari yang akan dilalui oleh kita manusia ini. Nah, di kesempatan pagi hari ini Pak Haji, karena itu dalam hari yang 5 saya buat itu the series, dan mohon maaf mungkin pada pagi hari ini tidak saya selesaikan 5 hari itu karena kebetulan tetangga saya itu mau menikahkan ponakannya, dan saya ini kebetulan sebagai jubir bicara di kampung inilah, cara-cara lama itulah masih dipakai orang sana. Mungkin saya hanya menyampaikan 2 yaum saja Pak ya. Yang pertama yaumul mafqud, hari yang telah lalu, hari yang telah pergi, hari yang telah meninggalkan dan ditinggalkan oleh kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di yaumul mafqud ini kita hanya bisa berpikir, berpendapat. Seharusnya kita masih hidup ini coba kita belajar menghitung, kita belajar mengingat masa-masa yang lalu itu. Coba kita hitung, kita ingat dalam diri kita masing-masing, kira-kira
Berapa banyakkah dosa ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan? Kalau bahasa saya, berapa banyak dah kira-kira dosa kesalahan yang pernah aku lakukan? Atau kira-kira berapa banyakkah amal ibadah, amal soleh yang pernah saya lakukan? Nah, dua hal inilah yang coba kita hitung, kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Kira-kira banyakkah amal soleh, amal ibadah yang saya lakukan, atau banyakkah dosa ataupun kesalahan yang saya lakukan? Jadi jawabannya ada dua. Kalau seandainya kita berpikir, masih banyak amal buruk yang saya lakukan, nah ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita, masih ada sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Apa maksudnya? Mari kita pergunakan kesempatan hidup usia yang masih Allah berikan kepada kita ini untuk kita lakukan perbuatan yang baik, untuk kita lakukan taubat, kita gantikan kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lalu itu, yang buruk itu, untuk kita gantikan dengan hal-hal ataupun hal yang bersifat kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, dan kita sesali perbuatan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu itu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita merasa, amal aku ini sudah banyak, amal soleh aku ini banyak, amal ibadah aku ini sudah banyak, aku sudah banyak nolong wong, aku sudah banyak berkorban untuk orang. Tapi Bapak Ibu, menurut kajian akhlak Islam, sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, tapi dalam hitungan diri kita sendiri itu belum ada apa-apanya. Sebab kalau kita berpikiran demikian, kita merasa banyak amal soleh kita. Orang sudah memandang kita, bapak ini bolehlah, dia seorang kaya raya yang dermawan, seorang kaya raya yang sering membantu tetangganya, seorang kaya raya yang sering memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tapi Pak, dalam hitungan diri kita sendiri itu belum ada apa-apanya sama sekali. Amal ibadah kita, amal soleh kita, pertolongan kita dengan orang lain, ini ya, dalam diri kita belum ada artinya sama sekali. Kenapa? Kalau seandainya kita berpendapat demikian, maka kita akan tetap eksis untuk melakukan amal ibadah, amal soleh, pertolongan kepada orang lain di masa-masa yang akan datang. Kalau kita telah merasa hebat, telah merasa banyak, nanti akan terstop. Kita sudah merasa banyak tadi, tapi dalam pikiran pendapat kita, ini belum ada artinya sama sekali. Dalam kajian akhlak Islam seperti itu, Pak. Jadi dengan kita berpendapat demikian, insya Allah kita akan tetap melanjutkan amal ibadah kita, amal soleh kita, dan pertolongan kita, bantuan kepada orang lain itu untuk masa-masa yang akan datang tetap berjalan. Itu yang pertama, Pak. Yaumul mafqud, hari yang telah lalu, hari yang telah pergi, hari yang tidak akan lagi kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, yaumul mashhud, hari yang sekarang ini. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengambil satu patokan Bapak Ibu, umur bukan menjadi jaminan kita untuk panjang. Umur bukan jaminan kita untuk menghirup udara yang lama. Tetapi ini semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satu manusia pun yang tahu batasan umur kita. Beberapa hari yang lalu kebetulan tetangga saya bawa mobil di simpang anak turunan di dekat Paramount School itu. Ibu-ibu ya, Tanjung Harapan itu, Pak. Ketika dia bawa mobil, tidak cepat bawa mobil, ibu-ibu bawa motor, ada orang dari belakang motor nyenggol ibu yang bawa motor tadi, ibu yang di belakang terpental. Kebetulan ibu itu tadi lewat mobil, badannya termasuk, kabarnya terlindas ban mobil. Setelah dibawa ke rumah sakit tidak apa-apa. Setelah diceritakan oleh dokter, ternyata ibu ini mengalami patah tulang, akhirnya istilahnya shock ya Pak. Setelah shock, itulah akhirnya mengakhiri kehidupannya. Nah, kita tidak tahu, saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Yang kepengennya kita itu ketika kita mati,
Baca di atas kasur, dalam keadaan lagi sujud, dalam keadaan lagi tenang. Siapa di antara kita yang mau mati seperti itu? Tapi saya katakan tadi, yang namanya umur tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana proses kita akan mati itu, bagaimana bentuknya kita tidak akan pernah tahu. Yang saya katakan tadi, seperti itu meninggalnya. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya kita berharap dalam keadaan sujud. Nah, kan ada salah satu di masjid di Madinah tempo hari, salah seorang jemaah asal dilihat alang kelamunya bapak ini sujud, setelah dibalik langsung. Nah, itu yang kita berharap seperti itu. Tapi ujung-ujungnya sama, kita berharap bahwa kematian kita yang kita harapkan ini akhirnya berujung kepada kalimat husnul. Nah, itu yang kita harap, Pak. Man pacak mati dalam keadaan baik, bukan su'ul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Dalam keadaan baik. Bagaimanapun proses kematian, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita pahami bahwa kita berakhir kalau bisa dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang bermaksud di hari yang sekarang ini maksudnya apa? Kita masih bisa berbahagia kita. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita. Kita bisa berjamaah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah berjamaah bersama ini. Nah, oleh karena itu kita harus sama-sama. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Kita mengajak, ya, bukannya mengejek. Kita mengajak untuk sama-sama kita meramaikan masjid kita ini. Kalau bukan kita yang meramaikan masjid ini, timbul pertanyaan, siapa lagi kalau tidak kita? Nah, makanya kita bersyukur. Baca di Masjid Nur Saada, beberapa masjid yang saya kunjungi untuk kegiatan dari Pemkot ini, Masjid Nur Saada ini adalah paling banyak jemaahnya. Ya, di masjid lain bukan saya menidakkan, Pak, bisa dihitung dengan jari, tapi di Masjid Nur Saada ini, makanya saya waktu di Pemkot tempat ditanya, Pak, di mana ini, Pak, Masjid Nur Saada? Wah, banyak ini jemaahnya, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu, puji kita kan. Jadi kita dapat centangan plus, ya, nilai plus, alhamdulillah. Siapa pula ketuanya dengan bendaharanya. Itu ya, Pak ya? Nah, sekarang kita berpikir, seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, dia tidak akan tertipu oleh usia muda. Ini harus kita pahami. Seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, dia tidak akan tertipu dengan usia yang muda. Kenapa? Kadang-kadang orang ini habis usianya hanya dipergunakan untuk perbuatan sia-sia, perbuatan yang kita katakan hanya berpoya-poya. Kenapa? Digunakan usia mudanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, selera mudanya. Ada kata yang mereka pakai. Apa? Mumpung masih muda, oi. Mumpung masih sehat, oi. Itulah katakan digunakan oleh mereka. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, digunakan sedemikian rupa tapi ibadah ditinggalkan. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Kalau kita berpikiran mumpung masih muda, mumpung masih sehat, sebenarnya saya katakan pemikiran demikian adalah pemikiran yang sesat, pemikiran yang salah. Kenapa, Bapak Ibu? Pernah kita mendengar kata menyesal? Menyesal. Pernahkah kata menyesal itu berada di depan? Tidak akan pernah ada kata menyesal itu berada di depan. Pasti di belakang. Nah, kalau bisa jangan sampai kata menyesal itu menghinggapi diri kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang kita harapkan seperti itu. Kenapa? Kata menyesal adalah kata yang sangat tidak baik, tidak elok bagi kita. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya kita di Yaumul Mahsyud di hari yang sekarang ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita perbuat amal ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah SWT, sehingga sisa umur yang masih bersama kita ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya itu. Pernah saya katakan tempo hari kan, Pak, khairun nas anfa'uhum linnas itu, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga pernah saya katakan tempo hari bahwa manusia yang baik itu sudah, ini saya ulas sedikit saja, ada apa-apa ya, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, bukan mendatangkan mudarat bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak bisa memberikan jawaban, tapi memberikan contoh. Contoh bukan dari saya, dari Rasulullah SAW. Dan saya katakan tempo hari kan, bahwa manusia itu bisa diibaratkan dengan dua hewan itu.
Apa yang pertama tiap hari, ingat tak masih? Yang pertama, ibarat nahal, lebah. Yang kita tahu persis yang namanya lebah itu Bapak Ibu, ketika keluar dari sarangnya mencari sari putih bunga yang bersih itu, diambilnya untuk ditempatkan di suatu tempat yang tinggi yang sangat berguna bagi kita manusia. Itulah yang madu. Sekarang kita pertanyakan, kira-kira lebah itu ketika dia mengambil sari putih bunga yang bersih itu, pernahkah dia mematahkan batang ataupun dahan bunga tersebut? Pernahkah? Tidak pernah. Hanya yang diambilnya sesuatu yang bermanfaat saja, tidak pernah sampai dia mematahkan ranting, dahan ataupun merusak daunnya itu. Yang dia ambil hanya sesuatu yang sangat berguna bagi kita manusia, diletakkannya pada suatu tempat yang tinggi, itulah yang namanya madu itu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya dalam bermasyarakat. Ya. Kita ini kadang-kadang lebih mengambil sesuatu yang bersifat negatif daripada positif. Nah, sekarang ini kan ada terpampang gambar siapa? Calon capres ya, Dina dia aja di sini biar Vladim kebaik. Nah, konsep bahasa seperti itu digunakan. Dan yang kedua, sebagaimana hidupnya lalat. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini lagi ada makanan. Kalau seandainya lalat menghinggapi makannya bersih tadi menjadi kotor akibat bawaan kakinya, orang yang makan makanan tadi bisa saja terkena penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus waspadai. Orang yang seperti inilah yang berada di sekitar masyarakat yang hanya bisa mendatangkan mudarat bagi masyarakat sekitarnya. Makanya galang atau ke asak tanya siapa tuh? Ayolah balik beliau. Hati-hati kamu, maghrib tutuplah pintu rumah kamu. Lemah ada kita dengar macam itu. Itu saya katakan. Sekarang juga mengalah balik dia tuh. Hati-hati kamu, asak maghrib tutuplah pintu rumah kamu, kunci-kuncilah. Nah, itulah. Kalau kira-kira hanya mendatangkan mudarat bagi masyarakat sekitarnya, orang bukan menjadi tambah seram, kita nambah takut orang kita. Nah, jadi kita bisa memberikan satu gambaran tadi Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita ini kalau bisa kita bisa berguna, terutama nafsi dulu, bagi diri kita dulu kalau bisa. Kalau kemudian baru kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak bisa memberikan gambaran kepada kita. Kembali kepada diri kita masing-masing. Yang paling pokok lagi bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat ini kita harus rela berkorban. Yang namanya rela berkorban, baik harta, waktu ataupun kesempatan. Sebab dalam kehidupan masyarakat kita ini Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dalam kehidupan kita dengan bermasyarakat. Kalau kita nak hidup nak lemah dewek, masuk ke tengah hutan baik, tinggallah di sana. Tapi dalam kehidupan masyarakat kita tidak bisa tidak. Ada berbagai macam hal yang akan kita temukan. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, terkembali pada diri kita masing-masing. Makanya sering kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Nah, saya kira Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 5:15, jadi the series ini Pak Haji baru sampai 2 saja ya. Yaumul Mafqud, hari yang telah lalu, dan Yaumul Mashhud, hari yang sekarang ini. Nanti insya Allah pertemuan 1 bulan yang akan datang akan saya selesaikan the series yang 3 itu. Yaumul Maurud, Yaumul Mau'ud, dan Yaumul Mamdud. Hari yang 3 itu akan kita bahas di pertemuan di bulan yang akan datang. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang dapat saya mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalau seandainya ada penyampaian saya kurang berkenan ataupun tidak pas, ini mungkin kesalahan dari saya. Kalaupun ada yang benarnya, mungkin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, nah ada tanya jawab apa udah salah langsung belai. Nah, itu lagi tuh. Jadi kita akhiri saja dengan sama-sama kita menadahkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علق بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.